Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, renungan kita kali ini saya beri judul Kegagalan Berjalan di Atas Badai Kehidupan. Bapak Ibu, Saudaraku di dalam Tuhan, kegagalan berjalan di atas badai kehidupan. Mengapa saya tenggelam? Setidaknya ada 3 hal melalui pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini. Mengapa saya tenggelam? Mengapa saya tidak bisa berjalan di atas badai kehidupan saya? Mengapa saya gagal? Mengapa saya menyerah? Mengapa saya kalah? Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita melihat ada 3 hal di dalam pembacaan kita kali ini. Yang pertama yaitu di ayatnya yang ke-26, ya. Kegagalan kita berjalan di atas badai kehidupan. Mengapa saya tenggelam? Karena kita diliputi kepanikan. Ayatnya yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 kali kata takut yang dipakai oleh perikop kita. Ini mau menunjukkan bahwa kata ini penting. Ini mau menunjukkan bahwa keadaan ini penting, kondisi ini penting. Karena apa? Menyebabkan kita tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketakutan yang berlebihan akan membuat kita kehilangan kekuatan, kehilangan konsentrasi, kehilangan keyakinan. Inilah yang harus kita hindari, bahwa persoalan itu, masalah itu memang ada, tetapi tidak perlu menjadi sebuah ketakutan yang dilebih-lebihkan di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ya, kepanikan muncul. Nah, ini hal yang berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini memang ada banyak hal yang dapat kita takuti, ya. Ada banyak hal yang dapat kita khawatirkan, ada banyak hal yang dapat kita cemaskan. Karena apa? Kita bukan Maha Tahu, sehingga apa? Kita mencemaskan atau kita mentakuti banyak hal dalam kehidupan kita. Masa depankah, tentang pekerjaankah, tentang ekonomikah, tentang keluarga, tentang rumah tangga, bahkan dalam kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan demikianlah yang sering kali menghantui kehidupan kita, sehingga apa? Kita diliputi kepanikan terus-menerus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita gagal berjalan di atas badai kehidupan kita. Mengapa kita tenggelam? Karena apa? Diliputi kepanikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itulah hal yang pertama. Mengapa kita gagal berjalan di atas badai? Karena apa? Kita diliputi dengan kepanikan. Yang kedua, kenapa kita gagal berjalan di atas badai kehidupan kita? Ayatnya yang ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah saat kita menghadapi badai kehidupan, kita tidak tenang. Nah, hal ini menjadi salah satu juga yang menyebabkan kita tenggelam. Bapak Ibu, saat persoalan masalah terjadi, memang itu begitu mengusik pikiran kita, mengusik kehidupan kita, mengusik hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi ketika persoalan dan masalah itu terjadi, hendaklah kita tetap tenang. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang, Yesus menghampiri murid-muridnya untuk apa? Menenangkan mereka. Dia katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ketika persoalan datang, murid-muridnya menjadi takut. Mereka tidak tenang lagi, mereka gusar, kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus. Nah, ketenangan dibutuhkan di dalam menghadapi persoalan. Ketenangan dibutuhkan menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya bisa fokus. Fokus kepada apa? Fokus bahwa mereka punya Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukankah sebelum peristiwa ini terjadi, ya, mereka telah melihat Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, persoalan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, badai dalam kehidupan kita sering membuat kita tidak tenang. Oleh sebab itu,
Tuhan datang untuk menenangkan kita. Saat kita tidak tenang, Bapak Ibu, kita akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita gagal berjalan di atas badai kehidupan kita? Karena apa? Saat menghadapi masalah, saat menghadapi badai, kita tidak tenang. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kegagalan berjalan di atas badai kehidupan. Mengapa saya tenggelam? Karena kita dikuasai oleh kebimbangan. Ayatnya yang ke-31. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mengapa saya tenggelam? Saya tidak bisa berjalan di atas badai kehidupan saya. Karena apa? Karena kita dikuasai kebimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat 6b sampai 7 dikatakan gini, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kebimbangan akan berakibat fatal dalam kehidupan orang percaya. Bahkan orang yang bimbang adalah orang-orang yang tidak yakin. Dia tidak yakin akan menang. Dia tidak yakin akan sukses. Dia tidak yakin akan melihat mujizat Tuhan. Dia tidak yakin akan ada pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita perhatikan supaya kita tidak tenggelam dalam menjalani atau berjalan di atas badai kehidupan kita, yaitu dikuasai kebimbangan. Jangan sampai kebimbangan itu menguasai kita. Jangan sampai ketidakyakinan itu menguasai kita. Jangan sampai keraguan-raguan itu menguasai hidup kita. Jangan sampai ketidakpercayaan itu menguasai hidup kita, sehingga kita tidak bisa fokus, sehingga kita tidak bisa melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini kepada setiap orang yang percaya, yaitu apa? Untuk tidak bimbang, ya, tetapi percayakanlah sepenuhnya jalan hidup kita kepada Allah, sebab dalam kepercayaan kita kepada Allah, maka kita akan semakin dikuatkan, ya. Maka kita tidak akan takut, tetap mantap di dalam berjalan di atas badai kehidupan kita. Melangkah bersama Tuhan di atas badai hidup itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Asal apa? Asal kita tidak dikuasai kebimbangan. Sebab kalau kita dikuasai kebimbangan, itulah yang membuat kita tenggelam di dalam badai kehidupan kita. Saya bimbang, saya ragu, saya tidak yakin, saya tidak bisa keluar dari persoalan ini, saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, maka tidak akan ada kemenangan kalau apa? Kita dikuasai kebimbangan. Tidak akan ada mujizat kalau apa? Kita dikuasai dengan keraguan-raguan. Kalau kita dikuasai oleh kebimbangan, kita akan tenggelam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.